Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kisah teladan dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Abu Dujanah. Siapakah Abu Dujanah itu? Abu Dujanah adalah salah satu sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mempunyai nama asli, yakni Samak ibnu Kharsyah. Beliau adalah pemegang ikat kepala merah dan pemegang pedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat perang Uhud. Ada suatu kisah dari Abu Dujanah yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlinang air mata. Seperti yang kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang sangat memperhatikan sahabat-sahabatnya. Abu Dujanah adalah sahabat Nabi yang sangat rajin sekali. Ketika sedang sholat bersama Nabi, pasti beliau menunggu sampai tuntas baru beliau akan pulang. Tetapi beberapa kali dilihat oleh Nabi, Abu Dujanah pulang sebelum waktunya Nabi berdoa. Padahal waktu di mana Nabi berdoa adalah waktu yang sangat dinanti oleh para sahabat. Ketika melihat hal tersebut, Nabi pun penasaran. Karena Nabi sangat perhatian kepada sahabatnya. Nabi sangat teliti dengan kondisi sahabatnya dan Nabi sangat peduli dengan apa yang dirasakan sahabatnya. Sehingga pada suatu hari ketika Nabi bertemu dengan Abu Dujanah, Nabi pun bertanya kepada Abu Dujanah, "Wahai Abu Dujanah, apa kau tidak butuh dengan Allah?" "Tentu saja aku butuh ya Rasulullah," jawab Abu Dujanah. "Tetapi mengapa kau tidak diam dulu dan menunggu sampai doaku tuntas?" "Maafkan aku ya Rasulullah, aku ada keperluan." "Apa keperluanmu?" Sejenak Abu Dujanah pun terdiam, lalu menuturkan, "Ya Rasulullah, rumahku berdekatan dengan rumah tetanggaku. Di samping rumahnya ada sebatang pohon kurma yang condong ke rumahku. Jika angin berhembus di malam hari, buah kurma yang matang berjatuhan di halaman rumahku. Bila anak-anakku bangun pagi dan merasa lapar, mereka akan makan apa yang mereka lihat di halaman rumah. Karena itulah aku bergegas pulang sebelum mereka bangun untuk mengumpulkan kurma-kurma itu dan memberikannya kepada tetanggaku. Suatu hari aku melihat anakku memasukkan ke mulutnya. Aku pun berlari dan mengeluarkannya dengan jariku dan kukatakan kepadanya, 'Wahai anakku, jangan sampai kau membuka aib ayahmu kelak di akhirat.' Ia menangis karena merasa sangat lapar dan aku pun berkata kepadanya, 'Aku tidak akan membiarkan barang haram memasuki perutmu, nak.' Lalu aku pun segera memberikan kurma-kurma itu kepada pemiliknya." Mendengar penjelasan dari Abu Dujanah, mata Rasulullah pun tampak berlinang dan penuh dengan air mata. Beliau pun bertanya tentang siapa pemilik pohon kurma tersebut. Abu Dujanah mengatakan bahwa kurma itu milik seorang munafik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya dan berkata kepada pemilik pohon kurma tersebut, "Jualah pohon kurma di rumahmu itu dengan 10 kurma di syurga yang akarnya berupa intan, berlian putih beserta bidadari sebanyak bilangan kurma yang matang." Orang munafik itu pun menjawab, "Aku seorang pedagang, aku mau menjual pohon kurma itu jika kau membayarnya dengan harga yang tinggi dan kontan." Abu Bakar menawarnya, "Maukah pohon kurmamu itu ditukar dengan 10 pohon kurma di tempat lain? Di antero Madinah tidak ada pohon kurma yang sebaik pohon kurma itu." Si pemilik mau menjualnya karena ditukar dengan 10 pohon kurma, dan ia pun berkata, "Kalau begitu baiklah, aku akan menukarnya." Abu Bakar berkata lagi, "Ya, aku membelinya." Lalu pohon kurma itu diberikan kepada Abu Dujanah. Rasulullah pun bersabda, "Aku akan menanggung penggantinya, wahai Abu Bakar." Tentu saja Abu Bakar dan Abu Dujanah merasa senang mendengar ucapan beliau.
Orang munafik itu pun pulang ke rumah dan berkata kepada istrinya, "Sungguh kita telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar hari ini." Lalu ia menceritakan apa yang baru saja terjadi. "Aku mendapatkan 10 pohon kurma yang ditukar dengan 1 pohon kurma di samping rumah ini untuk selama-lamanya. Kita masih bisa makan kurma yang jatuh dari pohon kurma itu dan aku tidak akan mengembalikan sedikit pun kepada pemiliknya." Malam harinya ketika Abu Dujanah tidur, dengan kuasa Allah, pohon kurma itu pindah ke rumah Abu Dujanah. Dan keesokan harinya, orang munafik itu pun terkesiap heran melihat pohon kurma itu tidak lagi ada di samping rumahnya. Subhanallah, inilah mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kisah tersebut dapat kita ambil hikmah, yakni betapa hati-hatinya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga dirinya dan keluarganya dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun keadaan kita, seberat apapun beban kita, kita tidak diperbolehkan untuk memberikan makanan, harta ataupun apapun itu untuk diri kita ataupun keluarga kita. Karena alih-alih akan mendapat manfaat, maka justru akan memberikan mudarat bagi kita. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dalam tafsir Ibnu Katsir, maksud dari ayat tersebut adalah bentuk kewajiban kita untuk memerintahkan keluarga kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melarang keluarga kita melakukan hal-hal yang tercela atau hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar keluarga kita selamat dari api neraka. Sementara itu, sahabat Ali bin Abi Thalib menjelaskan bahwasannya maksud dari ayat peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka adalah memberikan bekal ilmu kepada keluarga kita. Mengapa dengan ilmu? Karena ilmu merupakan perkara yang sangat penting dan dipentingkan dalam Islam. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dengan ilmu, kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, dan dengan ilmu, kita bisa memiliki bekal untuk kita di dunia dan di akhirat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.